nih. Nah, saya nggak akan nanya yang terlalu banyak. Jadi teman-teman cukup fokus ke uji yang akan kita pelajarin hari ini lebih dalam, yaitu regresi logistik. Em, Drew, ada Drew? Drew hadir? Bisa muncul, Drew? Izin Pak, Ya, ini Drew. pertanyaannya. Belum, saya belum nanya, masih manggil. Nah, kan 2 pekan lalu kita udah belajar 4 uji sebenarnya ya. Kruskal-Wallis, terus post hoc-nya, kemudian Cochrane dan post hoc-nya, dan juga regresi logistik 5 sebenarnya. Cuman McNemar kan kita udah pelajarin ya. Nah, saya mau nanya regresi logistik aja nih. Kapan kita pakai regresi logistik? Itu ini tabel aja. Em, ketika ketika jenis variabelnya itu nominal atau kategori dan kita sedang mencari korelasi atau asosiasi, Pak. Ya, benar ya, Bro. Nah, Patih nih, ketawa-ketawa. Patih, latihan kita 2 pekan lalu, itu variabel dependennya apa? Masih ingat? Kan dibuat juga sebagai tugas ya, dependen. Yang ada 2 tuh. Ada 2, satunya itu urutannya nolnya yang tidak, yang satu lagi yang satunya yang tidak. Variabel dependen latihan yang sebelumnya apa untuk regresi logistik? Masih mute, Patih. Bisa, Patih? Oke, lupa. Dava, bisa bantu Patih? Eh, Latih. kayak shock shock bukan Pak? Ya, ya shock ya yang latihan kita yang lalu shock. Nah, teman-teman kan sudah mendapat tugas ya yang em, pekan lalu. Itu masih namanya regresi logistik sederhana. Kenapa dibilang sederhana? Kalau belajar dari kelas-kelas lain ya, ada yang ketika melakukan uji regresi logistik, shocknya udah benar karena dependen kan hanya satu. Tapi ada teman-teman kalian di kelompok lain yang semuanya itu dimasukkan sekaligus. Kalau dimasukkan sekaligus, itu yang baru mau kita pelajarin pagi ini, yaitu regresi logistik berganda atau multivariabel. Sedangkan tugas yang sebelumnya itu satu persatu. Jenis kelamin dulu, uji. Kemudian perdarahan, jenis kelamin dikeluarkan, perdarahan masuk, diuji. Kemudian hepatomegali dimasukkan, udah dibalikin lagi trombosit dan seterusnya. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang regresi logistik berganda, coba ngaku siapa yang semua variabel langsung dimasukin semuanya, bukan satu persatu. Naila, Naila langsung masukin semua independennya atau satu-satu? Di saya suara Naila nggak keluar, di yang lain? Halo Pak, Mas terdengar Ya, apa baru tidak? terdengar. Ah, untuk tugas yang minggu lalu saya masukkan data independennya satu Pak. Satu persatu, oke. Hesti, satu persatu atau langsung semua? Satu persatu, Pak. Satu persatu, oke. Ada yang langsung semua dimasukin? Oke, nanti kami cek ya. Nggak perlu sekarang. Nah, untuk yang hari ini, kita akan mempelajari multivariat dengan regresi logistik. Kita akan mempelajari multivariat, dan juga kita akan mempelajari tentang confounder dan interaksi. Supaya teman-teman nanti ketika mau melakukan analisis, mau melakukan penelitian, mau menulis skripsi, yang ada analisis datanya bisa tuh membedakan kapan harus pakai regresi logistik bivariat, kapan harus menggunakan multivariat, bagaimana caranya, dan juga tahu apa itu confounder, tahu apa itu interaksi, dan
Kenapa dia penting dalam uji regresi logistik? Yang pertama regresi logistik ya. Sederhananya nggak usah diribetin banget ya, mungkin penjelasannya agak kompleks. Regresi logistik itu model matematis untuk menganalisa, tadi seperti Drew sampaikan, ada hubungan korelasi antar satu atau beberapa variabel independen yang jenisnya itu, independennya ini ya, independennya bisa kategori atau numerik. Tapi dependennya itu wajib kategorik dan juga wajib dikotom. Dikotom artinya kategorinya hanya dua. Sehat sakit, hidup mati, sukses gagal. Kalau shock ya atau tidak. Jadi harus dikotom. Itu syarat regresi logistik. Nah, regresi logistik, kalau satu persatu yang teman-teman tadi jelasin, Hesti, kemudian siapa lagi tadi yang saya panggil? Jadi lupa. Nah, itu kalau satu persatu itu sederhana. Karena kita hanya menguji satu variabel independen. Melihat korelasinya dengan variabel dependennya, yaitu shock. Nah, kalau multiple atau ganda atau multivariabel, kita masukinnya tuh banyakan variabel independennya. Ini mungkin saya lewatin sedikit ya. Nah, ini hal yang penting. Kalau teman-teman perhatikan di regresi logistik, saya ulang ya yang SPSS-nya, di regression binary logistik, ini ada pilihan enter, ada forward kondisional, forward LR, forward world, backward kondisional, backward LR, dan backward world. Saya balik ke slide. Apa perbedaannya? Kalau metode enter, itu kita pakai, ini hal penting nih, jangan ada yang tidur. Metode enter kita pakai ketika sudah ada literatur atau penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa variabel independen yang kita gunakan itu memang valid. Itu memang memiliki hubungan dari penelitian terdahulu. Contoh, dari penelitian terdahulu, memang perdarahan itu adalah salah satu risk factor atau faktor risiko dari kejadian shock. Jadi kita boleh pakai enter kalau kita mau mengujinya. Nah, kalau forward stepwise itu ketika kita belum yakin variabel independen kita itu memiliki hubungan. Kalau metode forward stepwise, nanti SPSS akan bekerja mengurangi satu persatu variabel independen yang tidak berhubungan. Sehingga di akhir nanti akan memunculkan model yang sederhana. Perbedaannya dengan backward, kalau backward dia memunculkan dulu semuanya. Maaf, kalau forward memunculkan satu-satu, kalau backward dia semua dimunculkan baru dikurangi satu persatu yang tidak berhubungan. Jadi kita menggunakannya tergantung kondisi. Kalau kita udah punya referensi yang mendukung, kita pakai enter. Tapi kalau belum, itu bisa pakai forward atau backward. Kemudian confounder dan interaksi. Apa itu confounder? Sebelum saya jelasin, sebentar, saya lihat wajah teman-teman. Ada yang volunteer bisa menjelaskan confounder itu apa sih? Nabilah? Udah pernah dengar istilah confounder? Izin Pak, belum. Baru pertama. Oke, Bintang? Udah pernah dengar istilah confounder? Izin belum, Pak. Baru pertama juga ya. Kalau Keisha? Izin Pak, belum. Belum juga ya. Oke. Ya udah saya lanjut ya. Slide saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, confounder itu adalah variabel yang mempengaruhi baik variabel independen, variabel bebas kita, maupun variabel dependen atau hasil. Sehingga si confounder ini bisa menciptakan hubungan yang salah atau bias di antara keduanya. Confounder dapat memberikan kesan kalau
ada nih hubungan dari variabel yang kita pelajarin, padahal hubungan tersebut itu dipengaruhi oleh variabel lain yang kita nggak teliti. Contoh di latihan kita ada shock perdarahan, tapi kita nggak mempelajari tentang usia pasiennya. Bisa jadi usia itu mempengaruhi. Jadi ketika usianya lebih senior, di atas 60 misalnya, walaupun dia tidak mengalami perdarahan, bisa saja mengalami shock. Dibandingkan dia tidak sama-sama tidak mengalami perdarahan, tapi usianya lebih muda. Maka usia sebagai confounder. Ini kurang lebih kalau bagannya. Variabel Y adalah anggap shock. Variabel X anggaplah perdarahan. Nah, confoundernya tadi saya sebut usia. Sifat confounder itu berhubungan atau memiliki asosiasi dengan variabel independen. Atau di kasus kita, di latihan kita, perdarahan. Dan juga sifat confounder yang kedua, dia berhubungan dengan variabel dependen. Jadi si usia juga mempengaruhi kejadian shock. Jadi dia mempengaruhi shock, dia juga mempengaruhi perdarahan. Nah, yang sifat yang ketiga, C atau confounder bukan bagian dari hubungan sebab akibat antara X dan Y. Ini contohnya. Kalau tadi saya kan nyontohinnya usia ya, usia terhadap kejadian shock, usia terhadap perdarahan. Nah, sebuah penelitian ingin meneliti hubungan antara konsumsi kopi dan penyakit jantung. Merokok bisa jadi confoundernya. Hal ini karena perokok cenderung mengonsumsi lebih banyak kopi dan juga lebih mungkin mengalami penyakit jantung. Jadi tanpa mengontrol variabel rokok, peneliti mungkin menyimpulkan bahwa konsumsi kopi bisa menyebabkan penyakit jantung. Padahal sebenarnya si rokok yang berperan sebagai faktor risiko utama dari kejadian penyakit jantung. Ini coba saya analogi sederhana ya, latihan. Siapa ya? Drew dulu deh, Drew. Dari slide ini, yang dia minum kopi dan dia mengalami penyakit jantung, berapa persen, Drew? 50%. 50%, good. Nah, kalau secara orang, berapa dari berapa? 1 dari 2. Ini ada di kanan jumlah orangnya. Kalau yang ini kan persen, yang kanan ini yang N-nya, frekuensinya. 17 dari 34 orang atau 50% di slide ini yang minum kopi itu mengalami penyakit jantung. Berikutnya ya. Sedangkan yang tidak minum nih. Fadel. Tadi kan Drew jelasin yang dia minum kopi. Nah, kalau dia tidak minum kopi, tapi dia mengalami penyakit jantung, itu berapa persen, Fadel? Tadi kan, ya, Iya, Pak. berapa, Fadel? Suaranya nggak putus-putus, Pak. Yang lain merasa suara saya putus-putus nggak? Jaringan saya nge-lag, Pak. Bentar. Oke. Yang lain ya. Lisbeth, kalau tadi kan Drew bilang yang dia ngopi dan dia mengalami penyakit jantung 50%. Nah, ini dia nggak ngopi, tapi mengalami penyakit jantung berapa persen di slide ini? 31,3%. Iya, 31,3%. Nah, atau, maaf, ini typo ya, atau 5 dari 16. Bukan 17 dari 36 ya, tapi 5 orang dari 16. Kenapa? Sebentar, saya nggak bisa ya. Kenapa 16? Karena 1 tambah 5. Itu yang tidak minum kopi. Benar ya, Lisbeth? Nah, kalau dari situ berarti
Yang minum kopi 50%, yang tidak 31%. Berarti yang minum kopi lebih beresiko mengalami penyakit jantung dong ya? Ya enggak? Kan lebih tinggi, 50% kan lebih tinggi daripada 31,3% kan? Nah, nggak gitu teman-teman. Kalau kita hanya melihat minum kopinya, itulah disebut bias. Makanya kita perlu menelaah confoundernya, yaitu tadi merokok. Kalau tadi beda proporsi kejadian penyakit jantung, yang kita lihat hanya dia minum kopi atau tidak. Tapi yang kedua, kita lihat dia merokok dan minum kopi, dan merokok dan tidak minum kopi. Oke, berikutnya saya coba panggil yang close cam ya. Firenzio. Ya, Pak. Firenzio, saya mau nanya. Mm, Di slide ini, yang dia itu merokok. Iya, Pak. Kemudian dia minum kopi juga. Iya. Dan dia mengalami penyakit jantung berapa persen? 75%. 75%. Benar ya? Terima kasih. Kemudian Diandra. Yang dia merokok, tapi dia nggak minum kopi. Berapa yang mengalami penyakit jantung? 16,7, Pak. 16,7%. Nah, jadi 75% versus 16,7%. Resiko orang yang merokok tidak minum kopi lebih kecil dibandingkan yang minum. Nah, ini kan masih beda proporsinya. Dan kita menemukan bahwa merokok itu ternyata persentasenya itu lebih tinggi. Maaf, yang merokok dan ngopi itu lebih tinggi. Itu masih beda proporsi. Perlu kita lakukan uji regresi logistik dengan mengontrol variabel merokok. Itulah kenapa kita harus melakukan uji regresi logistik berganda atau multivariabel. Karena bisa jadi yang menyebabkan shock itu bukan perdarahan. Bisa jadi yang menyebabkannya trombosit rendah. Bisa jadi yang menyebabkannya hepatomegali kalau di latihan kita. Jadi paham ya teman-teman kenapa kita harus melakukan regresi logistik berganda. Karena kita harus mengidentifikasi confounder. Oke, semoga paham ya untuk confounder. Nanti kita latihan. Nah, berikutnya interaksi. Saya tutup dulu. Gafril, interaksi itu apa sih, Gafril? Oh, bisa diulangi Pak tadi pertanyaannya? Interaksi itu apa sih, Gafril? Kita kan udah bahas confounder, sekarang kita bahas interaksi. Bisa, Gafril? Oke, bingung ya? Oke, nggak apa-apa. Aulia, halo Aulia, lagi ngobrol. Interaksi apa sih? Nggak apa-apa, yang setahun Aulia aja, yang setahu Gafril aja. Bingung ya? Ya udah, kita buka slide-nya ya. Interaksi itu faktor ketiga yang bisa memodifikasi efek dari variabel X. X itu berarti independen terhadap variabel Y atau dependen kita. Interaksi atau efek modification terjadi ketika efek dari variabel independen terhadap variabel dependen berbeda tergantung pada tingkat atau kategori dari variabel lain atau variabel interaksi yang mengubah efek. Contoh,
Seorang dokter ingin mengetahui apakah obat tertentu efektif dalam menurunkan tekanan darah. Setelah melakukan penelitian, dokter menemukan bahwa obat ini bekerja lebih baik pada pria dibandingkan wanita. Dalam hal ini, jenis kelamin adalah variabel interaksi karena efek obat dalam menurunkan tekanan darah berbeda untuk pria dan wanita. Pada pria, obat tersebut menurunkan tekanan darah secara signifikan. Pada wanita turun, tapi lebih sedikit dibandingkan pria dan tidak signifikan. Jadi hubungan antara obat dan penurunan tekanan darah dipengaruhi oleh jenis kelamin. Ini salah satu contoh interaksi yang kita maksud. Ini saya analoginya ya. Tadi Gavril nggak tahu tentang interaksi, tapi saya mau lihat dong, Gavril. Nggak apa-apa nggak tahu tentang interaksi, tapi di gambar ini nih, yang merah itu kontrol sebelum minum obat. Yang biru itu setelah minum obat. Penurunannya berapa, Gavril? ,7,5 Pak. Penurunannya 7,5 ya, ketika kita nggak memisahkan antara siapa jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Terima kasih, Gavril. Arsya, terlihat nggak ditutupin blok hitam kan? Terlihat ya Arsya ya? Terlihat. Nah, di sini kalau ngelihat gambarnya, ngelihat grafiknya, yang turun lebih jauh itu sistolnya laki-laki atau perempuan? Pria atau wanita? Mana nih Arsya? Yang turun lebih banyak yang mana Arsya? Ayo nih matematika sederhana. Arsya, kok bergumam? Open mic. Arsya masih itu close mic. Arsya kok lama? Diam deh. Belum dipisah. Yang setelah kita bedakan sebelum pria minum obat dan setelah, dan wanita. Ini dia status minum obatnya. Yang turun lebih jauh yang mana? Yang pria, Pak. Yang pria. Nah, berarti ketika dipisah, laki-laki itu turunnya 13 mm air raksa, sedangkan perempuan hanya 2. Maka ada dampak dari interaksi efek obat dengan jenis kelamin. Nah, itu kan kita hanya melihat dari gambar grafiknya ya, grafik batangnya. Kita tetap perlu melakukan uji statistik, yaitu interaksi, yang nanti kita praktekkan dengan SPSS. Jadi, untuk melihat ini, oke lah sekilas kita lihat dari grafiknya, oh ini kelihatan banget nih, laki-laki turun drastis setelah minum obat, tapi perempuan enggak. Berarti hipotesis kita ada interaksi, supaya kita confirm, supaya kita yakin, supaya hipotesis menjadi tesis, kita lakukan uji statistik, nanti uji interaksi. Jadi itu ya, kenapa teman-teman harus paham tentang confounder atau perancu, dan juga interaksi ketika akan melakukan regresi logistik. Oke, sebelum kita ke latihan, ada pertanyaan untuk interaksi dan confounder? Patih, silakan nanya Patih. Belum Nanya ada. apa aja? Belum ada sih kalau dari saya. Bener, yakin. Confounder apa? Kalau nggak ada, saya yang nanya. Confounder merupakan perancu, Pak, yang bisa mempengaruhi variabel dependent atau independent. Oke, good. Rian. Rian. Ada yang mau ditanya, Rian?
Paling mau nanya ini sih Pak, tadi yang interaksi itu apa pengaruhnya ke data variabel yang tadi? Gimana? Boleh diulang? Pengaruh interaksi sama data grafik yang tadi dijelasin Mas Arif. Oke, saya buka lagi ya slide-nya. Nah iya Pak, yang itu Pak. Nah, sebelum kita pisah antara laki-laki dan perempuan, atau ini populasi umum ya, kan kita ngelihatnya penurunannya itu hanya 7,5 kan? Nah, setelah kita pisah, ternyata ada perbedaan penurunan. Artinya, jenis kelamin mempengaruhi variabel dependen kita. Variabel dependen kita di sini adalah penurunan tekanan darah. Nangkep nggak, Rian? Jadi kalau Nangkep, kita Pak. tidak buat ada interaksi, yang akan muncul adalah yang ini. Jadi kita akan nganggap, oh ini obatnya efektif untuk semua kalangan. Kita akan nangkapnya seperti itu. Tapi ternyata setelah kita lihat, setelah kita pisah antara laki-laki dan perempuan, oh ternyata ada interaksi. Ternyata obat ini efektifnya itu ke laki-laki. Seperti itu. Makanya kita perlu melihat ada atau tidaknya interaksi. Contoh, di soal kan kita ada jenis kelamin kan? Di soal latihan yang shock. Nah, itu bisa kita lakukan, maaf, kita bisa lihat ada interaksi atau tidak dengan variabel independen yang lain. Seperti itu. Gimana, Rian? Sudah terjawab Pak. Baik. Oke, itu ya untuk teorinya. Kita masuk ke latihan. Oke, latihan akan dipandu Bu Gita ya. Silakan Bu Gita. Iya, terima kasih Pak Syarif. Izin Pak Syarif dan Dr. Yanti melanjutkan untuk latihan ya. Latihannya kita menggunakan data yang kemarin, yaitu data perdarahan. Coba semuanya adik-adik buka lagi latihannya, file SPSS-nya. Kemudian saya minta salah satu volunteer ya. Rian hadir? Halo Rian? Hadir? Iya, Rian bisa share screen untuk... Sedang tidak pakai laptop. Kenapa nggak pakai laptop? Tadi habis ujian, jadi nggak lama. Kan kita latihan. Ahsana menggunakan laptop? Ahsana Khairunisa? Ahsana? Nggak bergerak Pak fotonya. Oke, siapa nih volunteer aja deh saya tanya yang sudah sedia laptop dan SPSS-nya. Ada yang boleh bantu saya? Saya boleh, Bu Gita. Untuk Baik. datanya dari regresi Data logistik. regresi logistik yang perdarahan. Ya. Shock. Baik. Ini saya bisa share screen. Baik. Nah, kita sudah punya datanya ya. Balik ke materi yang minggu lalu. Dari data ini, kita ingin mengetahui faktor-faktor yang beresiko terhadap shock gitu. Faktor-faktor yang ingin ketahui, faktor resikonya adalah seks, perdarahan, hepatomegali, trombosit, dan hematokrit. Nah, sebelum kita ke regresi logistik yang multivariat,
sebetulnya kita harus ngelakuin analisis bivariatnya dulu gitu. Bisa dengan regresi logistik yang sederhana ataupun dengan chi-square gitu. Kalau untuk Valeri sudah melakukan uji bivariatnya? Izin sepertinya belum. Bivariat itu yang satu-satu kita cek. Misalnya regresi logistik antara laki-laki perempuan dengan kejadian shock. Kemudian perdarahan dengan kejadian shock. Terus hepatomegali dengan kejadian shock. Tapi masukinnya satu-satu gitu. Bukan keseluruhan. Nah, kalau belum saya mau minta tolong Deandra mungkin dipandu cara untuk mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian shock. Apa yang harus Valeri lakukan? Soalnya kalau misalkan ke analyze dulu. Iya, Terus regression. Binary logistik. iya. Kemudian Terus masukin yang dependent shock yang shocknya atas atau bawah? yang bawah. Oke, coba dulu. Masuknya ke mana? Dependent atau covariate? Dependent. Iya, masukin ke dependent. Shocknya sebagai outcome kejadian. Kemudian faktor resikonya? Masukin jenis kelamin ke covariates. Iya. Kemudian ada yang ingin diaktifkan? Kategorikalnya, option, atau yang lain? Kategorikalnya Indikatornya diganti nggak? Last atau first? Kapan pilih last dan kapan pilih first-nya? Gimana Deandra? Dilanjutkan? bentar Bu, bingung. Call for friend, ada yang lain yang bantu? Gavriel, gimana? Dari covariatnya? Lupa, Bu. Oke, nggak apa-apa, kita masukin dulu aja. Nah, kita coba aja pakai last atau first gitu. Karena sebetulnya kita harus ngelihat value-nya dulu di awal gitu. Coba aja kita continue. Oke, terus optionnya kita klik, pilih yang CI for eksponen beta. Kemudian continue. Oke. Ditarik. Nah, kemungkinan salah nih reference kita. Karena hasilnya menjadi tapi ini untuk jenis kelamin ya. Oke, kita balik dulu. Ini di hold dulu. Kita ke variable view-nya. Nah, perbedaan antara shock dan shock rate. Kalau yang shock itu kan satu itu kan didefinisikan sebagai outcome. Nah, kalau satu itu didefinisikan sebagai outcome, maka yang faktor resiko lain satunya juga harus sebagai faktor resiko gitu. Jadi perdarahan, hepatomegali itu harusnya di satu juga gitu. Kalau yang perdarahan boleh dicek 1 dan 0 atau 1 dan 2? Oh, 1 dan 2. Kalau 1 dan 2 berarti 1 dan 2.
Oke, 1 itu kan 1 dan 2, berarti yang paling kecilnya adalah yang beresiko. Yang beresiko berarti jadi dipindah ya, bukan referralnya lagi ya. Nah, kita coba shock dengan perdarahan. Variabel shock, tapi tanpa shock rate ya. Karena kan ini 1 sama 1 ya. Shock, 1 sebagai outcome shock, kemudian yang di perdarahan misalnya 1 sebagai faktor resiko perdarahan. Nah, coba dilakukan analyze. Kemudian binary diganti shock, terus kategorikalnya perdarahan itu kan 1 dan 2. Kita mau menjadikan yang reference itu yang tidak perdarahan, berarti kan yang last. Nah, boleh di change. Betul tadi kategorikal, masukkan, nah di change continue. Oke. Tarik. Ini malah kebalik ya. Oke deh, di coding ulang aja dulu. Gimana cara coding ulang? Kalau misalnya di SPSS, kita tuh harus konsisten gitu. Misalnya kita menggunakan 01 atau 12. Nah, 1 itu selalu variabel yang beresiko dan variabel yang outcome gitu. Paham nggak sampai sini? Ada codingan antara 01 atau 12. Kalau misalnya codingan 01, artinya 0 itu yang tidak shock dan shock, atau yang tidak beresiko dengan beresiko gitu. Tapi ada juga codingan yang 1 dan 2 gitu. Yang satunya itu beresiko atau 1 itu outcome dan 2-nya itu yang tidak beresiko gitu. Kalau ini kan di value-nya masih campur baur. Mungkin yang dari shock aja ya, kita pindah. Shock itu kan coba value-nya, tapi udah sesuai ya 1 dan 2. Hah? Cross tab. Oke, bisa juga. Oke. Oke, ternyata yang dipakai shock, karena yang shock itu kan udah 1-2 semua ya. Shock itu 1-2, terus sex itu 1-2, perdarahan itu 1-2. Jadi kita asumsikan yang semua 1 itu adalah beresikonya gitu. Coba lagi dulu, analyze ke regression, kemudian binary logistik, dimasukkan shock, terus perdarahan, kategorikalnya diganti. Tadi 1-2, berarti 2-nya itu reference kategorinya berarti less. Oh, jadi first. Kalau mau pakai shock, semuanya independen jadi first. Tapi kalau mau pakai shock track, semua independen jadi last. Oke, berarti ini pakai yang first. Coba klik first. Change, continue. Oke. Coba ditarik. Nah, ini udah sesuai. Nah, kadang kan kita bingung ya, maksudnya hipotesisnya sebenarnya tuh perdarahan meningkatkan atau menurunkan. Kalau kita ingin cross check, sebetulnya kita bisa lewat dari cross tab, lewat dari chi-square. Ada yang ingat chi-square menggunakan apa? Analisisnya? Naila, boleh dibantu gimana caranya menggunakan chi-square? Kita mau ngeliat hubungan antara perdarahan dengan kejadian shock. Untuk uji chi-square, analyze terlebih dahulu, terus deskripsi statistics, terus boleh cross Valerie tabs, diikuti instruksi dari Naila. analyze descriptive statistics, terus cross tabs.
Nah, untuk row sama column-nya, eh Kita pakai yang shock, row-nya di siapa? Shock row-nya itu dimasukkan di itu dimasukkan di eh, outcome. Outcome itu adanya di mana? Di kolom atau di row? kurang tahu, Bu. Iya, kalau shock itu dimasukkan di kolom, kemudian yang faktor resikonya tadi perdarahan dimasukkan ke row. Terus ada apa lagi yang ingin kita lihat? Statistiknya boleh diklik, pilih chi-square, dan pilih risk. Risknya dicentang, continue, kemudian selnya kita pilih yang row, karena kita berangkat dari faktor resiko ya. Kemudian continue, dan oke. Nah, tadi dua-duanya ini adalah contoh untuk analisis bivariat. Yang satu menggunakan regresi logistik sederhana, yang satu lagi ini, yang kedua, menggunakan pendekatan yang menggunakan chi-square gitu. Nah, dari chi-square kita bisa lebih ngelihat lagi proporsi datanya gitu. Jadi nggak langsung ke OR-nya gitu, atau eksponen beta. Kalau lihat dari chi-square, kita bisa lihat nih, dari pasien-pasien yang mengalami perdarahan, kemudian ada yang mengalami shock sebesar 40%. Kemudian dari yang tidak mengalami perdarahan, yang mengalami shock ada 15,4% gitu. Nah, OR-nya itu adalah nanti OR dari, betul, OR dari 40% dibagi 15% ini gitu. Didapatkanlah odds rasionya yang, tapi kebalik ya, 3,7. Odds rasionya itu ada di bawah deh, yang 3,667. Coba kalau kita ke atas pakai regresi logistik sederhana, tadi ada berapa eksponen betanya? Nah, sama ya. Jadi eksponen beta itu sama dengan odds ratio gitu. Tetap sama keluarannya antara regresi logistik sederhana dengan analisis yang chi-square ya. Nah, ini kan udah perdarahan ya. Nanti lakukan juga pada variabel-variabel lainnya. Tadi kita punya variabel apa aja? Ada perdarahan, kemudian di SPSS nih ada perdarahan, ada hepatomegali, ada trombosit, hematokrit, dan seks. Untuk maju ke multivariat, kita harus analisis satu persatu variabel bivariatnya gitu. Kita seleksi, nanti yang di bawah 0,25 p-value-nya baru kita boleh maju ke analisis multivariat. Itu untuk model yang determinan atau faktor resiko gitu. Nah, sekarang boleh coba dicek satu-satu lagi. Tadi perdarahan, sekarang kita cek yang seksnya. Seks dimasukkan, boleh semuanya langsung ditaruh, seks, hepatomegali, trombosit, hematokrit, boleh langsung di oke. Izin Bu, untuk pendarahannya perlu dimasukkan lagi atau enggak ya? Perdarahan kan tadi kita udah uji. Tadi kan hasilnya OR-nya 3 kan. Jadi yang lainnya aja nggak apa-apa. Nanti dia keluar masing-masing kok, tetap jenis kelamin sendiri, hepatomegali sendiri gitu. Boleh di running. Nah, sekarang coba cek yang cross step jenis kelamin. Kayak square jenis kelamin. Nah, ini ya sudah terlihat. Saya mau minta tolong Shofwa. Coba Shofwa bacakan apakah apa hasil dari analisis chi-square ini. Dilihat dari proporsinya, kemudian dilihat dari nilai P-nya, dan dilihat dari OR-nya. Shofwa? Iya Ibu. Iya, gimana? Hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian shock.
Hubungannya Mm-mm. Dilihat dari proporsinya dulu gimana? Kejadian proporsi laki-laki proporsi laki-laki 16. 16 kan absolutnya. Yang kita baca kan biasanya persentase nih. 19. Dari keseluruhan laki-laki yang mengalami shock ada 19%. 19%. Kemudian Untuk yang perempuan yang mengalami shock itu ada di 21,1%. iya, kemudian dari chi-square-nya Dari chi-square-nya mana yang dibaca? 0,752 yang Nah, asimptomatik. kalau 2 kali 2 yang kita baca adalah continuity correction. Jadi yang dibaca 0,905 ini. Artinya ada hubungan atau enggak antara jenis kelamin dengan shock? Ada hubungan. Loh, ada hubungan di nilai P nggak ada. berapa? Batasnya berapa? 0,5. 0,05. Ingat aja 5%. Kesalahan itu maksimum di 5%, berarti 0,05. Baik, Ibu. Jadi ini nggak ada hubungan ya antara jenis kelamin dengan kejadian shock. Kemudian selanjutnya untuk variabel jenis kelamin dari seleksi bivariat, kira-kira dia akan masuk model multivariat atau enggak? Dengan kondisi p-value 0,905. Akan masuk ke multivariat atau enggak kalau dari seleksi? Enggak, Ibu. Iya, karena batasnya kalau untuk masuk multivariat di berapa? Di 0,250. 0,25. Ya, Baik. ya agak lebih tinggi gitu batasannya. Jadi 0,25 ya untuk masuk ke multivariat. Kemudian bawah lagi OR-nya nih, kita bisa lihat juga signifikansi dari interval kepercayaannya. Tadi mana, Dek? Yang jenis kelamin tuh risk estimate. Diklik aja, Dek, yang kiri. Kan ada cross tab terus risk estimate-nya. Ya. Nah, dari OR-nya sendiri kita lihat ya, ada satu di antara lower dan upper-nya gitu. Dia artinya tidak berhubungan gitu. Itu hubungan antara interval kepercayaan dengan nilai P. Meskipun odds ratio-nya 0,88, tapi ternyata dia nggak berhubungan secara statistik gitu. Nah, jadi variabel seks ini nanti nggak masuk ya ke dalam model multivariat. Jadi bisa disingkirkan untuk model faktor resiko. Selanjutnya, Keisha mungkin ya. Keisha bisa bantu interpretasikan tentang hepatomegali terhadap kejadian shock. Hadir, Bu. Ya, gimana? Bagaimana hubungan antara hepatomegali dengan kejadian shock untuk analisis bivariatnya ini? Keisha. Iya, Ibu. Ya, bacanya dari yang row yang kiri gimana? Pada pasien yang hepatomegali, kejadian shock. Pada pasien yang hepatomegali yang mengalami shock itu 34,6%. Iya, sebesar 34,6%. Kemudian dari pasien yang tidak mengalami hepatomegali, Dari pasien yang tidak mengalami hepatomegali yang mengalami shock itu 13%. Iya, kemudian dari statistiknya signifikan atau enggak? Signifikan, Ibu. Betul, karena di bawah 0,05 ya. Kita lihat dari continuity correction-nya dia 0,003. Artinya
ada hubungan antara hepatomegali dengan kejadian shock gitu. Nah, untuk odds rasionya berapa, Keisha? Halo, Keisha. Odds rasionya? 3,55. Iya, artinya interpretasi dari odds rasio hepatomegali 3,55 adalah Tidak tergolong multivariat. kalau tergolong multivariat dilihatnya dari apa? Dari nilai P kan? Nilai P-nya tadi berapa? Nilai P-nya 0,003. Iya, berarti masuk seleksi nggak? Masuk ke multivariat nggak nanti model? Masuk. Iya, karena kan batasnya 0,250 kan. Yang di bawah 0,250, apalagi ini signifikan, dia pasti akan masuk ke model multivariat gitu. Nah, kalau odds rasio, kita cuma pengen ngelihat, tapi ini secara kasar ya, karena kan ini bivariat, baru hubungan antara dua variabel, belum di adjust dengan variabel yang lainnya. Kalau dari bivariat kita lihat nih, odds rasio hepatomegali adalah 3,5. Artinya, pasien yang mengalami hepatomegali akan meningkatkan peluang kejadian shock sebesar 3,5 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak mengalami hepatomegali gitu. Jadi ingat ya, setiap yang variabel nilai P-nya di bawah 0,250, dia masuk ke seleksi bivariat selanjutnya atau dia masuk ke model multivariat gitu. Oke, terima kasih Keisha. Berikutnya coba lihat trombosit. Diklik cross tab-nya. Oke. Sekarang siapa ya? Muhammad Teku Al-Rafi. Gimana cara membacanya, interpretasi dari tabel ini? Bagaimana hubungan antara trombosit dengan kejadian shock? Interpretasikan dulu, terus apakah bisa masuk ke model multivariat, kemudian odds rasionya gimana, interpretasinya apa? Iya, kayak tadi. Untuk yang trombositnya di bawah 50.000 tuh yang mengalami shock ada sebesar 28,8%. Kemudian yang tidak shock itu 71,2. Yang trombositnya di atas 50.000 untuk yang mengalami shock itu sebesar 15,7%, dan yang tidak shocknya 84,3%. Iya, kemudian dari nilai P-nya? Berarti Untuk yang nilai P-nya itu 0,52. Nilai P dilihat dari continuity correction, kan 2 kali 2. Gitu kali. Berarti 0,84. Artinya ada hubungan atau enggak? Enggak ada. Ya. Nah, tapi bisa masuk model multivariat atau enggak? Selanjutnya. Raffi, kira-kira bisa masuk model multivariat atau enggak dengan nilai P 0,084? Enggak bisa. Batasnya berapa multivariat? Ayo temennya ada yang mau bantu. Tadi berapa batasnya? 0,250. 0,250. Berarti kalau 0,084 bisa masuk model multivariat atau enggak? Bisa masuk. Bisa. Bisa, gitu, betul. Jadi tetap bisa ya, meskipun dia nggak signifikan, tapi kan batas untuk maju ke multivariat itu di 0,250. Jadi 0,084 ini tetap bisa maju gitu. Terus kalau dilihat dari odds ratio, dia 2,17. Raffi ini artinya apa kalau odds rasionya 2,17? Pengaruhnya tuh
sebesar 2,17 kali dari Pengaruh apa? Lengkapnya gimana? Pasien yang mengalami pasien yang mengalami trombosit kurang dari ya, 10.000 ya. Kemudian meningkatkan meningkatkan peluang terjadinya peluang terjadinya shock sebesar 2,17 kali dibandingkan dengan yang tidak mengalami shock. Bukan yang tidak mengalami shock, dibandingkan dengan yang trombositnya di atas 50.000. Iya, kan yang kita lihat kan odds ratio untuk kejadian yang odds ratio faktor resikonya kan trombositopenia. Berarti pembandingnya adalah yang tidak trombositopenia gitu. Jadi bukan shock dan tidak shock, cuman dari trombositopenia versus non trombositopenia gitu. Oke, terima kasih Raffi. Sekarang ganti ke Patih. Gimana yang untuk hematologi? Valerin boleh diklik yang hematologi. Untuk yang hematokritnya di atas 42%, yang shock ada 34,5%, dan yang tidak shock dari 65,5%. Terus kalau yang kurang dari atau sama dengan 42%, dia yang shock ada 12,4%, dan yang tidak shock ada 87,6%. Nah, sebetulnya kita fokus ke shocknya aja ya. Jadi tidak shocknya sebenarnya nggak apa-apa, nggak dibaca gitu. Paling kita lihat hematokrit yang meningkat itu kejadian shocknya sampai 34,5%. Sedangkan hematokrit yang rendah nih yang di bawah 42%, kejadian shocknya lebih rendah yaitu 12,4% gitu. Kemudian dari chi-square-nya gimana Patih? Ada hubungan atau enggak? Berarti itu di bawah 0,05 berarti ada hubungan. Nah, kemudian itu kan continuity correction-nya 0,02. Bisa masuk model multivariat atau enggak? Masuk. Iya, alasannya kenapa? Karena dia di bawah batas 0,250. Iya, betul. Kemudian dari OR-nya hasilnya berapa? OR-nya 3,735. Artinya pasien yang hematokritnya di atas 42% memiliki peluang shock sebesar 3,735 kali. Dibandingkan dengan yang di bawah atau sama dengan 42%. Iya, oke. Udah ya, berarti kita udah masuk bivariat nih. Tadi dari analisis bivariat, dari perdarahan, jenis kelamin, hepatomegali, trombosit, hematokrit, kira-kira yang masuk seleksi untuk maju ke multivariat ada apa aja? Siapa ya? Brigita mungkin bisa bantu. Variabel apa saja yang akan maju ke seleksi bivariat untuk multivariat? Perdarahan masuk atau enggak, Brigita? Brigita hadir? Brigita? Hadir, Bu. Iya, gimana? Hadir, Bu. Perdarahan? Masuk atau enggak? Masuk. Iya, masuk karena kan bawahnya di batasnya 0,250 ya. Sedangkan perdarahan ini 0,005 gitu. Kemudian jenis kelamin masuk atau enggak? Dilihat kayak square testnya. Brigita? Tidak. Iya, Tidak, kemudian hepatomegali masuk atau enggak? Masuk, Bu. Iya,
Kemudian trombosit masuk atau enggak seleksi? Ya. Gimana Brigita? Masuk. Ya, batasnya ingat ya 0,250. Kemudian hematokrit di chi-square testnya masuk atau enggak untuk model multivariat awal? Gimana? Tidak, Bu. Kenapa tidak? Kan nilai P-nya 0,02. Batasnya kan 0,250. Jadi Masuk. iya, pokoknya yang bisa masuk model awal multivariat setelah seleksi bivariat batasnya di 0,250 gitu. Jadi variabel-variabel yang di bawah 0,250 kayak tadi tuh 0,084 itu masih masuk gitu ke multivariat. Tapi kalau udah jauh banget di atas 0,250 kayak seperti jenis kelamin itu kan sampai 0,90 dia harus keluar gitu dari multivariat. Kecuali kalau memang secara substansif ada hubungannya gitu. Nah, sekarang kita udah dapet nih variabel bivariat yang kita mau jadikan model awal. Kemudian kita bisa lakukan tuh analisis multivariatnya. Gimana cara analisis multivariatnya? Ashila mungkin bisa dipandu, Valerin, apa yang perlu diklik untuk analisis multivariat? Ashila? Iya, Bu. Ke analyze, terus ke regression, lalu ke binary logistic. Yang maju ke model awal multivariat tadi apa aja? Pendarahan, terus hepatomegali ya, sama trombosit atau Iya, ada 4 yang nggak masuk. Tadi cuma 1 jenis kelamin. Oke. Kemudian kategorikalnya? lalu kategorikal Masukin semuanya? ya. Ya, semuanya di CTRL-A dilakukan penggantian ke first reference-nya. Nah, hepatomegali juga, trombosit juga. Oke, continue. Nah, sekarang tadi kan Pak Syarif menjelaskan ya, ada 3 metode untuk uji logistik. Bisa menggunakan metode enter, menggunakan backward, menggunakan forward. Nah, kalau enter ini semuanya kita langsung keluar gitu. Jadi kita evaluasi satu persatu dari kita. Tapi kalau kita menggunakan backward, dia akan mengeluarkan dari yang nilai P-nya paling secara otomatis gitu. Nilai P-nya paling tidak signifikan gitu. Kita coba aja enter dulu. Oke, enter. Oke. Tarik ke bawah. Bawah lagi. Nah, ini udah keluar. Jadi tadi kan tujuan multivariat ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang kayak faktor resiko apa saja yang berhubungan dengan terjadinya shock kan. Kita mau lihat tadi perdarahan, hepatomegali, trombosit, dan hematokrit. Dan dari hasil ini kita sudah dapatkan analisis multivariatnya gitu. Nah, dari step 1 kan kita lihat ya, signifikannya apa aja yang signifikan. Anggi bisa bantu saya? Variabel apa saja yang signifikan di model multivariat step 1? Anggi.
variabel apa aja yang signifikan di model multivariat step 1? Lihat di signifikan. Apa aja yang signifikan? Anggi, suaranya nggak ada. Perdarahan signifikan nggak saat sudah masuk ke multivariat? Ya. Variabel apa aja yang signifikan di multivariat tahap pertama? Hepatomegali. Kemudian dari awal dulu dong, dari atasnya paling atas apa? Pendarahan. Kemudian? Hepatomegali. Kemudian? Klasifikasi hematokrit. Iya, jadi hanya 3 ya. Yang trombosit itu tidak bermakna kan? Nah, maka dari model bisa kita keluarkan. Kita analisis lagi, step yang kedua, caranya sama, analyze, kemudian ke regresi logistik. Nah, tadi yang nggak signifikan apa? Lupa. Trombosit. Iya, dikeluarkan. Trombosit. Jadi trombositnya dikeluarkan. Oke. Langsung oke. Nah. Kemudian ini jatuhnya adalah step kedua ya. Tadi kan step pertamanya ada 4 variabel, kemudian step keduanya sudah dieliminasi dari yang nilai P-nya paling tidak signifikan. Nah, step kedua ini, jadi sudah semuanya signifikan atau belum? Dava, boleh? Sudah. Oke, kalau sudah berarti faktor-faktor resiko ini yang berpengaruh terhadap kejadian shock gitu. Jadi ini adalah model prediktor dari kejadian shock. Saya perdarahan, hepatomegali, dan hematokrit itu dapat menerangkan kejadian shock gitu. Nah, tadi untuk cara yang enter, kita juga bisa secara langsung menggunakan cara yang backward. Nah, coba lagi analyze. Tapi ganti ke yang LR. Backward, jangan forward. Kalau forward tuh dari yang tertinggi, pakai backward biasanya. Oke. Nah, sama kan hasilnya? Dia sudah mengeliminasi. Tapi biasanya kalau backward dia langsung keluar sih, step 1, step 2. Antara enter dan backward dia juga sama-sama ya. Kalau enter kan kita sendiri yang mengeluarkan. Jadi variabel yang paling nggak signifikan kita keluarkan. Nah, kalau dari SPSS dia secara langsung tuh mengeluarkan. Jadi yang 3 variabel terakhir ini adalah variabel yang dapat memprediksi terjadinya shock. Itu adalah multivariat yang jenisnya model determinan gitu. Atau model prediktor. Ada lagi model multivariat yang jenisnya kausal. Nah, kalau kausal itu kita mau meneliti yang hubungan satu variabel yang benar-benar berpengaruh gitu terhadap kejadian si shock gitu. Kita mau tahu nilai perdarahan ini dengan dikontrol variabel 4 lainnya tadi gitu. Jadi kan kalau misalnya model faktor resiko semuanya berkontribusi terhadap kejadian shock. Tapi kalau kita mau lihat model yang kausal yang hanya salah satu variabel, kita mau lihat nilai murninya gitu. Apakah memang di 3,2 ataukah nanti ada pengaruh variabel-variabel lain gitu yang meningkatkan kejadian meningkatkan si OR perdarahan ini terhadap kejadian shocknya gitu. Sebetulnya tahapnya sama, cuman kita menggunakan nanti satu persatu pengeluaran gitu. Jadi satu persatu dieliminasi, diukur 10% atau enggak perubahannya ketika dikeluarkan. Tahapnya kan tadi udah ya, sampai multivariat yang 4 variabel masuk. Kemudian kita cek satu-satu. Untuk hipotesisnya, kita ingin mengetahui apakah
perdarahan merupakan faktor risiko terhadap kejadian shock setelah dikontrol dengan 3 variabel lainnya ya tadi. Dikontrol dengan trombosit, dikontrol dengan hepatomegali, dikontrol dengan hematokrit. Nah, balik lagi ke analyze. Kemudian tadi regression logistik. Nah, kita coba aja ya 4 variabel yang maju model awal. Model awal tadi kan ada perdarahan, hepatomegali, trombosit, dan hematokrit. Masukkan semuanya. Ya, tinggal masukkan trombosit lagi, terus kategori lokalnya diaktifkan. Oke, sudah, continue. Oke. Ini model awal. Nah, OR pertama kali sebelum di-adjust itu adalah 3,25 kan. Oh, jangan pakai yang ini, Valerin. Jangan pakai yang backward, tapi pakai yang enter. Nah, adik-adik yang perlu diperhatikan adalah OR-nya ya. Kita cek OR perdarahan itu adalah 3,25 di step awal. Kemudian kita ingin melanjutkan step berikutnya. Apakah variabel yang paling nggak signifikan nih, trombosit, saat dikeluarkan, nanti persentase OR-nya berubah atau enggak, lebih dari 10% atau enggak gitu. Kemudian keluarkan yang trombositnya. Balik lagi. Analyze, regression, ya keluarkan yang trombosit, keluar, oke, ya betul udah enter. Sekarang perdarahannya jadi 3,28 setelah si trombosit keluar. Yang pertama tadi berapa? 4 model, 4 variabel. Ini ya, yang pertama itu 3,25, kemudian yang paling bawah adalah 3,28. Nah, nanti kita hitung 3,25 kurang 3,28 dibagi 3,25. Apakah perubahannya lebih dari 10% atau enggak gitu. Kalau dia lebih dari 10%, dia harus dimasukkan kembali ke model. Tapi kalau enggak lebih dari 10%, dia nggak apa-apa dikeluarkan gitu. Saya nanya ke Naila, gimana Naila? Kira-kira ada perubahan nggak? Di step 1, 4 variabel, perdarahannya 3,25, kemudian di step 2, saat trombosit dikeluarkan, OR-nya jadi 3,28. Ada perbedaan OR di step 1 dan step 2? Ada, Ibu. Berapa perbedaannya? Tadi 3,25, kemudian 3,28. Persentase perubahannya? Oh, persentase perubahannya. Dari 3,25 ke 3,28 berapa? Tadi ya menghitungnya dengan cara 3,25 dikurang 3,28 dibagi 3,25, Ibu. Iya, betul. Benar nggak ya? Persentasenya berapa? Tadi untuk cara menghitung persentasenya berarti 3,25 dikurang 3,28 dibagi 3,25, Ibu. Iya, betul. Berapa? Ya? Persentasenya jadi berapa? Tadi untuk cara mencarinya berarti 3,25 dikurangi 3,28 dibagi 3,25, Ibu. Iya, betul. Hasilnya. Oh, betul. Hasilnya 0,92.
Nah, 0,92%. Nah, berarti Iya. kan di bawah 10% kan? Kalau di bawah 10%, dia tuh dapat dikeluarkan. Tapi dari model ya, kalau misalnya dia lebih dari 10%, dia harus masuk model lagi. Jadi artinya si trombosit ini dapat dikeluarkan dari model gitu. Nah, contoh lagi ya, misalnya dari perdarahan ini kita mau kontrol lagi terkait hematokritnya, karena hematokrit ini kan 0,09, misalnya paling tidak bermakna, yang lebih tidak bermakna dibanding yang tadi lain. Coba keluarkan lagi hematokritnya, balik ke analisis regresi. Hematokrit dikeluarkan. Oke. Nah, sekarang eksponen betanya. Awalnya kan pertama yang 4 model 3,79. Sekarang yang hanya tinggal 2 variabel jadi 3,79. Berapa tuh perbedaannya? 3,25 kurang 3,79 dibagi 3,25. Sofwa bisa bantu? Mohon maaf Ibu, apakah bisa diulang? Iya, tadi kan mau ngelihat ini termasuk confounding atau enggak, dilihat dari batas perbedaan OR-nya kan. Kalau misalnya 10%, 10% di atas 10% dia sebagai variable confounder. Nah, variable confounder itu harus masuk ke dalam model analisis multivariat gitu. Tapi kalau dia di bawah 10%, dia dapat dikeluarkan dari model. Tadi udah dicontohkan bahwa trombosit itu kan perbedaannya hanya sekitar 0,9, artinya kan di bawah 10%. Artinya dia bisa dikeluarkan kan dari model. Kemudian variabel kedua yang ingin kita coba adalah hematokrit. Nah, saat hematokrit dikeluarkan, variabelnya tuh eksponen betanya menjadi 3,79. Padahal di awalnya adalah 3,25. Artinya si hematokrit ini apa? Confounder atau bukan? Dilihat dari persentase perubahannya. Tadi siapa yang aku panggil ya? Sofwa gimana? Nih awalnya 3,29. Kemudian saat si hematokrit dikeluarkan, dia berubah tuh OR-nya, OR perdarahannya menjadi 3,79. Persentase perubahannya berapa? Sofwa bisa ngitungnya? Perubahan persentase OR dari tahap awal dan sesudah dieliminasi? Masih ngitung Ibu? Iya. Ada yang sudah berhasil ngitung berapa persentase perbedaannya? Ibu izin bertanya, Bu. Untuk yang awalnya itu dari yang awal sebelum yang trombositnya dikeluarin atau yang sebelum masih ada 4-nya itu ya, Bu? Oh, yang pertama kali. Jadi yang masih 4-4-nya gitu. Kasih, Ibu. Iya. Jadi kita mau lihat model mana sih yang paling fit gitu sama model regresi kita untuk model kausal gitu. Kan kalau model kausal kita cuman ingin mengetahui faktor murni perdarahan itu mempengaruhi kejadian shock tuh berapa gitu. Dan yang lainnya adalah variabel yang dikontrol. Variabel itu dikontrol karena dia dianggap confounding gitu. Nah, apakah confounding atau tidaknya, dia tuh dilihat dari perubahan persentasenya gitu. Di atas 10% itu dinamakan confounding gitu. Izin Bu, saya sudah menghitung, Iya. saya 14,24. Iya, kalau misalnya 14% berarti kan di atas 10% kan. Berarti dia masuk sebagai variabel apa namanya? Confounder. Iya, kalau confounder berarti dia harus masuk model. Dia nggak boleh keluar dari model.
Nah, ingat itu, berarti perdarahan harus dikontrol dengan si hematokrit. Nah, sekarang hematokrit sudah, cek lagi hepatomegali. Dikeluarkan. Valerin, boleh dibantu? Cek hepatomegalinya. Screen-nya berhenti, Valerin. Izin Ibu, saya reconnecting. Oh. Ada yang lain yang volunteer bisa bisa membuka? Atau sampai sini ada pertanyaan dulu sambil menunggu Valerin. Semuanya mengikuti atau enggak nih? Latihan juga enggak di SPSS-nya? Karena kalau nggak latihan nanti kita ketinggalan gitu. Kita bingung sendiri apa yang harus kita klik. Terus hasilnya gimana cara bacanya gitu. Kuliah program sudah dapat semua tentang regresi logistik? Nafisa, sudahkah? Boleh dibantu saya jawab. Sudah dapat kuliah programnya tentang regresi logistik? Sudah. Oke, saya yang tanya-tanya aja ya kembali. Tadi apa bedanya antara regresi logistik model determinan atau faktor risiko dengan regresi logistik model yang kausal? Aulia, bisa bantu jawab apa bedanya? Ibu boleh diulang? Regresi logistik kan ada dua, ada yang model determinan, faktor resiko, atau model kausal. Apa perbedaan model determinan dengan model yang kausal? Gimana Aulia? Bedanya apa? Ayo, kuliah programnya gimana? Di sini kan praktik. Kalau kuliah programnya kan sudah dapat ya landasan teorinya. Aulia? Nggak apa, jawab dulu apa bedanya. Call for friend. Aulia apa? Gimana? Patih, mungkin bisa bantu Aulia, apa bedanya regresi logistik yang model determinan atau faktor risiko dengan model regresi logistik yang kausal? Patih? Izin dok, akan saya baca lagi dok. Jawabnya apa? Saya belum tahu dok. Iya, tadi kan udah dicontohin ya. Yang pertama kita lakukan adalah menganalisis regresi logistik menggunakan model faktor resiko. Faktor resiko itu semuanya berkontribusi gitu terhadap kejadian shock. Jadi kita nggak ngelihat variabel mana yang pengen kita lihat secara murni gitu. Jadi semua faktor tuh berkontribusi terhadap kejadian shock. Tadi dilihat semuanya tuh, semua punya impact-nya. Perdarahan, terus hematokrit, trombosit, apalagi deh, hematomegali. Keempat faktor itu signifikan terhadap kejadian shock. Tapi kalau yang regresi logistik model kausal, kita cuma pilih salah satu aja, salah satu variabel yang ingin kita teliti nilai murninya. OR-nya tuh berapa sih? Apakah benar-benar nilainya estimate-nya segitu gitu? Atau sebetulnya dia dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, itu yang disebut dengan model kausal. Hanya salah satu faktor yang ingin kita ketahui lebih lanjut terhadap kejadian shock. Dan variabel yang lainnya itu akan dikontrol. Dikontrolnya itu tadi lihat satu persatu, apakah ada perubahan perbedaan 10%-nya atau tidak gitu. Kalau ada perubahan perbedaan 10% saat dikeluarkan, berarti ada variabel lain yang menjadi confounding, dan confounding itu harus di-adjust atau harus dianalisis multivariatnya gitu. Karena ada yang nggak imbang, makanya dianalisis multivariat untuk model yang confounding gitu.
Ini bingung kejauhan atau gimana? Kayaknya lebih bingung dibanding yang kemarin-kemarin ya. Oke, nggak apa-apa sih. Regresi logis itu memang tahapan lanjut sih. Jadi kalau S1 paling nggak kalian sudah bisa tahu sampai analisis yang bivariat, kayak square gitu. Nanti kalau misalnya pembimbing minta lanjut sampai multivariat, paling nggak kalian udah ada gambaran gitu mau pakai apa. Yang logistik yang faktor resiko atau logistik yang kausal. Tapi biasanya S1 tuh cukup sampai bivariat juga gitu. Oke. Tadi ini udah ya. Oh, ya udah. Berarti kan udah kalau misalnya confounding kita lihat ya perbedaannya saat dikeluarkan beda nggak 10% atau tidak. Kalau berbeda dia harus masuk lagi ya ke model gitu. Kemudian kita uji interaksi. Uji interaksi itu sebetulnya sama. Regresi logistiknya tetap kayak tadi. Valerin boleh nanti diklik. Kok stop lagi Valerin? Halo Valerin. Maaf tadi reconnecting lagi. Oh. Nah, sekarang kita coba aja untuk uji interaksi. Tadi sama, kita ke regresi logistik dulu. Binary logistik. Perdarahan sama hepatomegalinya dikiriin dulu, dibuang. Misalnya kita mau lihat apakah trombosit itu ditentukan oleh berdasarkan jenis kelamin. Kita masukkan trombosit dan jenis kelamin, langsung tuh pakai A sama B. Diklik 2, apakah ada interaksi antara trombosit dengan jenis kelamin. Nah, dua yang diklik itu Valerin. Jenis kelamin, hold, sama trombosit hold. Terus nanti masukkan lewat yang lebih besar A, terus bintang D. Kalau ini kan satu-satu. Kalau interaksi kita langsung 2. Gimana ya cara ininya? Nah ya, masukin itu. Langsung. Bukan, di bawah. Nah, salah. Nah, kita mau lihat apakah trombosit ini dipengaruhi oleh jenis kelamin atau adakah interaksi antara trombosit dengan jenis kelamin. Kemudian kategorikalnya aktifkan juga. Oke, sudah, continue. Masukkan ke kategorikal. Kok gak keluar ya? Continue. Jenis kelamin masukkan ke kategorikal dulu, Valerin. Masuk continue. Itu satu belum dipindah. First-nya belum diaktifkan. Ya, first change. Kategorikalnya belum diaktifkan atau udah tadi? Nah, kita mau ngelihat interaksi antara jenis kelamin dengan trombosit. Tadi udah diklik ya hasil outputnya. Oke, continue. Udah. Oke. Nah, dilihat dari signifikannya 0,555. Artinya tidak ada interaksi antara jenis kelamin dan trombosit gitu. Sederhananya sih gitu ya. Kalau misalnya ngelihat trombosit, apakah ada interaksinya dengan jenis kelamin? Kalau misalnya nilai P-nya di bawah 0,05, nanti artinya dia ada interaksi gitu. Jadi mungkin trombosit itu pada yang jenis kelamin pria nanti akan lebih besar atau lebih tinggi dibanding yang jenis kelamin perempuan. Kalau misalkan ada interaksi gitu. Nanti signifikannya misalnya di bawah 0,05. Gitu. Ini sebagai contoh aja sih. Ini izin Pak Syarif dan Dr. Yanti.
Untuk latihan hari ini sudah latihan tentang model prediksi, latihan tentang kausal dan interaksi. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari Pak Syarif dan Dr. Yanti? Oke, saya tambah. Ini saya coba tambahkan sedikit ya. Ininya tadi kan kita sudah ada. Tadi kan kita sudah mencoba untuk confounder itu kita coba keluarkan satu persatu ya, satu persatu dengan pakai enter dan backward ya, enter backward. Coba mungkin tadi ini yang share screen Valerin ya, Valerin coba saya ingin menambahkan sedikit tadi bagian yang ada yang sudah backward, ada yang backward, hasil terakhir backward. Hasil yang tadi outputnya yang backward. Dikatasin aja satu-satu. Izin dok yang ini ya metode backward. Ya, oke. Ya, udah nggak apa-apa. Terus bawah ke bawah dikit, bawah dikit. Nah, ini ya. Oke, stop deh. Stop tuh yang tadi. Udah stop yang ini. Ya. Oke. Sekarang gini. Tadi kan sudah disampaikan bahwa eksponen B itu sama dengan OR. Ya. Mungkin tadi kalian terus kemudian tadi yang saya ingin tambahkan sedikit sebenarnya pada OR ini kan kita bukan terjadi perdarahan beresiko 3 kali ya 3,2 kali menjadi shock dibandingkan dengan yang tidak perdarahan. Ya kan? Kenapa kok saya bisa bilang bahwa perdarahan itu beresiko 3 kali 3,25 kali menjadi shock dibanding yang tidak perdarahan. Ya, tidak perdarahan karena saya tadi sebagai referensinya, tadi kan referensinya itu kan ada first dan last. Ya. Ada first dan last. Sekarang kalian mau yang referensinya apa? Merujuk referensi yang mana? Kalau tadi kan saya bilang perdarahan itu 3 kali lebih beresiko dibanding yang tidak perdarahan untuk menjadi shock kan? Berarti dibandingkan dengan yang tidak perdarahan. Yang tidak perdarahannya apa? Tidak perdarahan itu sebagai reference. Ya, yang tidak perdarahan sebagai reference. Nah, bagaimana kita melihat itu kita jadi last atau first ya reference itu kita lihat di codingnya. Kalau codingnya misalkan 1 itu ya 2 codingnya yang 1 ya yang tidak codingnya yang tidak itu adalah 2 berarti itu apa referensinya yang last gitu ya tidak misalkan codingnya yang pertama itu tadi adalah codingnya perdarahan, yang kedua itu tidak perdarahan. Kalau kita 2 tidak perdarahan, kalau kita referensinya adalah tadi dibanding yang tidak perdarahan, berarti itu berarti referensinya adalah yang last karena last itu kan di yang kedua, gitu kan? Karena yang kita tidak perdarahannya itu di codingnya 2, jadi di last gitu. Seperti itu.
Ya, jadi supaya kalian tidak bingung gitu ya. Ini pakai last atau pakai last atau pakai yang first gitu ya. Seperti itu. Ya, kemudian ya kemudian yang biasanya adalah kalau ada regresi yang logistik, ya, regresi logistik untuk yang tadi shock, itu yang lebih kecil itu adalah biasanya yang tidak, ya codingnya ya, yang tidak, ya untuk variabel dependennya, ya, oke. Mungkin itu sih dari saya untuk supaya kalian bisa menentukan apakah itu yang mana yang first, mana yang last, gitu ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Bu Gita atau Pak Syarif bisa lanjutkan untuk kita tugas ya, ada tugas ya, ya kan? Baik, Ya, Dokter Yanti. ya, oke, ya, monggo Pak Syarif. Baik, terima kasih Dokter Yanti. Valerin bisa stop share? Oke, teman-teman, kita masuk ke bagian paling menyenangkan di kelas Labcom ya, tugas. Tapi sebelum kita masuk ke tugas, saya tahu teman-teman pasti overload dengan banyak sekali ilmu dan informasi, tapi mari kita rangkum dulu. Sudah terlihat slide saya? Mungkin bisa biar langsung diketik, jangan slide share ya. Sudah terlihat slide saya, teman-teman? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Tadi kan Bu Gita sudah menyampaikan ada dua regresi logistik. Yang pertama kausal dan determinan. Apa itu regresi logistik kausal? Regresi logistik kausal adalah ketika kita ingin melihat hanya Satu faktor risiko. satu variabel dengan yang lain kita kontrol. Kalau determinan Semuanya, Pak. semuanya. Confounder adalah faktor perancu, Pak. faktor perancu. Kalau ada confounder, apa yang terjadi? Kalau dalam analisis kita ada confounder, apa yang terjadi? Si bingung? Oke, nggak apa-apa. Penjelasan tentang confounder, tapi tahu ya, confounder adalah perancu. Kalau interaksi adalah yang terakhir sekali. Antar variabel independen memiliki hubungan. Jadi antar variabel independennya kalau interaksi. Oke, berikutnya ya. Suatu variabel perlu dicek apakah dia confounder atau tidak. Jika p-value-nya ada yang tahu? Jika p-value-nya Kurang atau lebih dari 0,25. iya. Kurang dari sama dengan ya. Suatu variabel dikatakan confounder kalau OR, odds ratio dari variabel lain berubah sebesar berubahnya sebesar berapa? 10%. Iya, 10%.
Jika variabel tersebut confounder, dia harus masuk atau dikeluarkan? Masuk. Harus masuk. Suatu variabel dikatakan berinteraksi dengan variabel lain jika nilai p-value-nya Di bawah 0,05. iya, kurang dari 0,05. Baik, teman-teman, harapannya ini bisa diingat ya. Nah, ini tugas untuk besok ya, Bu Gita? Deadline-nya. Karena teman-teman sedang ujian, sedikit mundur. Jadi pengumpulannya itu di Ahad ya, atau Minggu. Silahkan, ada file data latihan regresi logistik. Itu data tentang DM ya, teman-teman. Jadi untuk tugas, udah bukan shock lagi, tapi sudah data baru. Silahkan diunduh dari link yang ada di sini. Teman-teman silahkan buat hipotesis penelitiannya. Silahkan buat